Namaku Nadia, 21 tahun, mahasiswa baru jurusan sastra di sebuah kota besar. Aku memutuskan untuk tinggal di kos-kosan agar lebih dekat ke kampus. Awalnya aku semangat memulai semester baru, membayangkan teman baru, kehidupan mandiri, dan pengalaman kota besar. Tapi aku tidak menyangka bahwa kos yang kutempati akan mengubah cara pandangku tentang malam, kesendirian, dan ketakutan. Kos itu terletak di ujung jalan sempit, bangunan 2 lantai dengan cat yang mulai mengelupas. Pintu masuk berderit saat dibuka, jendela tua dengan kaca berdebu memantulkan cahaya lampu jalan yang remang-remang. Pemilik kos, seorang wanita tua bernama Bu Sari, menyambutku dengan ramah. Tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku sedikit merinding, seperti ingin memberi peringatan tapi menahan diri. Jalan menuju kos itu sendiri sudah terasa aneh sejak pertama kali aku datang. Gang kecilnya hanya cukup untuk 1 motor lewat. Di kanan kiri berdiri rumah-rumah tua yang dindingnya kusam dengan pagar besi berkarat dan tanaman rambat yang menjuntai seperti tangan-tangan kering. Semakin masuk ke ujung jalan, suasana terasa semakin sunyi. Padahal itu siang hari. Aku bahkan sempat berpikir kenapa daerah yang begitu dekat dengan kampus bisa terasa sesepi itu. Bangunan kos itu berdiri paling ujung, seperti terpisah dari rumah-rumah lain. Ada pohon mangga tua di depannya, batangnya besar, dan akarnya menyembul ke tanah. Halaman depannya sempit, hanya cukup untuk beberapa motor. Dari luar bangunan itu tidak tampak terlalu buruk, hanya tua, sangat tua. Tapi entah kenapa, saat pertama kali melihat jendela-jendelanya yang gelap, aku merasa seperti sedang ditatap oleh sesuatu dari dalam. Kamarnya masih 01 di bawah, yang paling ujung, kata Bu Sari saat mengantarku masuk. Suara beliau lembut, tapi pelan sekali, nyaris seperti bisikan. Aku mengikutinya melewati koridor sempit dengan lantai keramik lama yang sudah kusam. Di dinding tergantung beberapa foto hitam putih yang bingkainya mulai miring. Aku tak sempat memperhatikan siapa orang-orang dalam foto itu, tapi ada satu yang membuat langkahku melambat. Foto seorang perempuan muda berdiri di depan tangga kayu, tersenyum tipis, dengan mata yang entah kenapa terasa kosong. "Kamar yang ini," ujar Bu Sari sambil membuka pintu. Kamarku cukup kecil, tapi bersih. Ada tempat tidur, lemari kayu, meja belajar, dan jendela menghadap halaman samping. Cat dinding warna krem mulai pudar, tapi masih layak. Aku mengangguk-angguk, berusaha meyakinkan diri bahwa tempat ini lumayan. Yang penting murah, dekat kampus, dan tidak perlu banyak biaya tambahan. "Kalau malam, jangan sering keluar kamar," kata Bu Sari tiba-tiba. Aku menoleh. "Maksudnya?" Beliau diam sebentar, lalu memering senyum tipis. "Biar aman saja, daerah sini kalau malam memang sepi." Aku mengangguk, meski dalam hati merasa kalimat itu aneh. Tapi kupikir mungkin beliau hanya mengingatkan karena aku perempuan dan tinggal sendirian di kota besar. Malam pertama di kos terasa biasa. Aku menata kamar, menggantung baju dan menyalakan lampu meja belajar. Tapi ketika lampu padam karena mati listrik sebentar, aku mendengar suara tahap langkah pelan di lantai atas, seolah seseorang berjalan menyusuri koridor. Aku menelan ludah, tapi saat menyalakan senter, tidak ada siapapun. Aku mencoba menganggap diriku terlalu tegang, mungkin efek kota baru. Suara langkah itu terdengar lambat, tidak tergesa, tidak pula berat, seperti orang berlari. Hanya tap, tap, tap. Seperti seseorang berjalan tanpa tujuan, mondar-mandir di atas kepalaku. Aku keluar kamar bawa senter ponsel, menengok ke arah tangga yang menuju lantai 2. Gelap, tidak ada cahaya sama sekali. Aku sempat berpikir mungkin ada penghuni lain di atas. Tapi sejak datang tadi, Bu Sari bilang lantai atas masih kosong sebagian, karena beberapa kamar sedang direnovasi. Saat listrik menyala lagi, suara langkah itu mendadak berhenti. Hari kedua, suasana mulai terasa aneh. Aku mendengar bisikan halus dari arah kamar sebelah, padahal pemilik kamar itu baru akan pindah minggu depan. Kadang suara itu terdengar seperti namaku dipanggil, tapi lirih dan menghilang saat aku menoleh. Aku mencoba merekam suara itu dengan ponsel, tapi hasilnya kosong, hanya hening. Awalnya suara itu sangat samar. "Nadia." Aku menoleh ke dinding pemisah kamar. Tidak ada apa-apa. Aku diam beberapa detik, lalu kembali membuka laptop. "Nadia." Kali ini sedikit lebih jelas. Suaranya tipis, seperti perempuan yang berbicara dari kejauhan, tertahan dinding tebal atau kain basah. Aku keluar kamar mengecek kamar sebelah. Pintu terkunci.
Gemboknya masih terpasang. Tidak mungkin ada orang di dalam. Malam itu aku sulit tidur. Setiap hampir terlelap selalu ada bunyi kecil yang membangunkanku. Entah suara kayu berderik, bunyi gesekan di dinding, atau seperti kukuan panjang yang pelan-pelan menggores pintu. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang tidak biasa. Pintu kamar sering terbuka sendiri, tirai yang semula tertutup tiba-tiba mengembang seolah disentuh angin, dan bayangan gelap yang bergerak cepat di tepi mataku saat aku menatap koridor. Suasana kos terasa lebih dingin dari biasanya, terutama di malam hari. Bukan dingin biasa, bukan dingin karena hujan atau kipas angin, tapi dingin yang seperti muncul dari sudut-sudut ruangan. Kadang saat aku duduk di meja belajar, bagian belakang leherku terasa dingin sekali, seperti ada nafas yang menempel di sana. Begitu aku menoleh, tentu saja tidak ada siapa-siapa. Di hari ketiga, aku mulai mengenal beberapa penghuni kos. Ada Rina, mahasiswi semester 5 yang tinggal di kamar dekat dapur bersama adiknya Tika. Ada juga Lala, pekerja toko yang sering pulang malam. Anehnya, mereka campak jarang berlama-lama di koridor. Kalau malam tiba, semua pintu kamar cepat-cepat tertutup. Saat makan mie instan di dapur bersama Rina, aku sempat bertanya, "Mbak, lantai atas dipakai nggak sih?" Rina berhenti menuang air panas. "Kadang dipakai, kadang enggak." "Maksudnya?" Ia melirikku sebentar lalu memaksa senyum. "Ya, ada kamar kosong, ada yang isi. Kenapa?" "Semalam aku dengar suara orang jalan di atas." Rina tidak langsung menjawab. Tika yang duduk di dekatnya malah menunduk. Beberapa detik suasana jadi sunyi. "Mungkin suara atap," kata Rina. "Kalau angin kencang bunyinya suka aneh." Aku tahu ia tidak jujur, tapi aku tidak memaksa. Malam ketiga aku pulang larut malam. Saat menyalakan lampu kamar, aku melihat bayangan hitam di pojok ruangan, tinggi, rapat, tanpa wajah. Jantungku berdegup kencang. Aku menutup pintu dengan cepat, menyalakan kipas angin agar suara ruangan tidak terlalu sunyi, dan berusaha menenangkan diri. Tapi suara bisikan pelan, "Nadia," terdengar jelas di telingaku. Aku menoleh, tidak ada siapapun. Bayangan itu hanya terlihat beberapa detik, tapi cukup jelas untuk membuat seluruh tubuhku kaku. Tingginya hampir menyentuh plafon. Bentuknya seperti tubuh manusia, hanya terlalu gelap. Bukan karena kamar remang-remang, tapi seperti sosok itu sendiri menyerap cahaya. Setelah lampu kamar menyala penuh, pojok ruangan itu kosong. Yang ada hanya gantungan tas dan sapu kecil. Aku sempat mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi. Tapi dalam hati aku tahu, aku tidak salah lihat. Hari demi hari gangguan itu semakin intens. Aku mulai menata jadwal agar tidak terlalu banyak di kamar. Sering belajar di perpustakaan atau kafe. Namun malam selalu menjadi mimpi buruk. Suara langkah di lantai atas terdengar lebih jelas. Suara pintu terbuka dan tertutup sendiri, dan aku merasakan tatapan dari sudut ruangan, meski tidak ada yang terlihat. Aku mulai terbiasa pulang selambat mungkin. Bahkan kalau kelas selesai sore, aku sengaja duduk berjam-jam di perpustakaan hanya agar tidak perlu cepat-cepat kembali ke kos. Saat teman-teman kampus mengajakku nongkrong, aku hampir selalu ikut, meski badan telah. Kos itu perlahan berubah menjadi tempat yang paling tidak ingin ku datangi. Tapi bagaimanapun, malam selalu datang, dan aku selalu harus kembali. Suatu malam aku mendengar suara ketukan keras di jendela. Aku menoleh, tapi di luar hanya gelap pekat. Saat aku mendekati jendela, rasanya ada tangan dingin menyentuh bahuku. Aku berbalik cepat, tapi tidak ada siapapun. Jantungku seperti berhenti. Aku memutuskan tidur lebih awal dan menutup semua pintu rapat. Ketukan itu bukan sekali, 3 kali. Keras, tepat. Seperti seseorang sengaja mengetuk dari luar dengan jari atau benda keras. Tok, tok, tok. Padahal kamarku ada di dalam area kos dan jendela samping menghadap tembok pembatas yang sempit. Mustahil ada orang berdiri di sana tanpa suara. Setelah kejadian itu aku menutup tirai rapat dan tak berani membuka lagi sampai pagi. Malam kelima, kejadian yang paling mengerikan terjadi. Aku sedang belajar di meja belajar ketika lampu tiba-tiba mati. Aku menyalakan senter ponsel dan melihat bayangan hitam bergerak di pintu kamar. Tapi kali ini ia lebih jelas. Ia tidak bergerak, hanya menatapku. Aku membeku. Aku mencoba berbicara. "Siapa kamu? Apa yang kamu mau?" Suara itu hilang, tapi udara di kamar terasa semakin berat, seolah ada tekanan di dadaku. Aku menyalakan lampu utama, bayangan itu hilang. Tapi aku sadar ia tidak pergi, hanya menunggu. Malam itu aku bisa merasakan kehadirannya di dalam kamar. Tidak terlihat, tapi ada. Sangat dekat, sangat sadar akan ketakutanku. Aku memutuskan untuk bersembunyi di selimut, mencoba tidur. Tanganku gemetar, tubuhku menggigil.
Saat aku menutup mata, aku merasakan tatapan langsung di wajahku. Dingin, tajam, dan menembus pikiranku. Perlahan aku membuka mata, dan di sela-sela selimut aku melihat wajah pucat dengan mata hitam mengerikan tersenyum padaku. Aku menjerit, tubuhku kaku, dan wajah itu menghilang secepat munculnya. Wajah itu seperti perempuan, atau mungkin sesuatu yang dulu pernah menjadi perempuan. Kulitnya pucat kebirungan, bibirnya tipis dan pecah-pecah. Matanya hitam pekat tanpa bagian putih, seolah dua lubang kosong yang hidup. Senyumnya terlalu lebar, tidak manusiawi, memanjang sampai mendekati pipi. Aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Keesokan harinya aku memeriksa kamar, tidak ada tanda fisik gangguan, hanya selimutku yang sedikit bergeser. Aku mulai menyadari bahwa kos itu tidak hanya angker, tapi dihuni sesuatu yang ingin menakut-nakutiku, mungkin lebih buruk daripada sekedar hantu biasa. Pagi itu, saat aku keluar kamar dengan wajah pucat, Bu Sari sedang menyapu koridor. Beliau menetapku lama. "Kamu kurang tidur?" tanyanya. Aku ragu-ragu, tapi akhirnya menjawab, "Bu, di kamar saya ada sesuatu." Sapu di tangan Bu Sari berhenti bergerak. "Apa yang kamu lihat?" "Bayangan, terus wajah perempuan." Wajah Bu Sari berubah, bukan kaget, lebih seperti sedih. Seolah ia pernah mendengar ini berkali-kali dan selalu berharap tak akan terjadi lagi. Beliau hanya berkata pelan, "Kalau malam, jangan jawab kalau ada yang memanggil." Kalimat itu membuat darahku serasa turun. "Maksud ibu?" "Tutup jendela sebelum maghrib. Jangan lihat ke cermin terlalu lama malam-malam. Dan kalau dengar langkah di atas, jangan naik." Aku menatapnya tak percaya. "Bu, sebenarnya ada apa di kos ini?" Tapi Bu Sari hanya melanjutkan menyapu dan tidak menjawab lagi. Hari-hari berikutnya, aku mulai mencari informasi. Beberapa mantan penghuni kos bercerita bahwa pemilik kos dulu meninggal di kamar atas, dan beberapa mahasiswa pernah mengalami gangguan serupa, suara, bayangan, hingga wajah misterius yang muncul di selimut saat malam. Aku menyadari, aku tinggal di tempat yang memiliki sejarah tragis, dan roh itu mungkin tidak tenang. Informasi itu kudapat secara tidak sengaja dari Lala. Suatu sore, saat kami sama-sama menunggu hujan reda di teras, ia bertanya kenapa aku akhir-akhir ini tampak stres. Aku pun menceritakan semuanya. Lala langsung diam lama, lalu berkata, "Dulu ada anak akuntansi tinggal di kamar kamu, cuma bertahan 9 hari. Aku menatapnya. "Kenapa?" Katanya tiap malam ada perempuan berdiri di pojok lemari. Lama-lama pindah ke dekat kasur. Terakhir, perempuan itu muncul di cermin kamar mandi. Aku merinding. "Terus dia pindah?" Lala mengangguk. "Pindah mendadak, malam itu juga." "Kenapa nggak ada yang bilang dari awal?" Lala tertawa hambar. "Kalau dibilang, siapa yang mau ngekos di sini?" Aku mencoba berbagai cara, menyalakan lilin, doa, menempelkan jimat, tapi malam tetap menjadi momen paling mengerikan. Kadang aku merasa bayangan itu meniruku, mengikuti langkahku, bahkan terkadang muncul di cermin saat aku bercermin. Setiap malam, tatapan itu membuatku semakin takut, semakin ingin lari. Tapi aku tidak punya tempat lain untuk tinggal. Aku membeli garam dan menaburnya di depan pintu kamarku, karena membaca itu di internet. Aku memutar doa dari ponselku sepanjang malam. Aku bahkan pernah meminta teman kampus memberiku tasbih kecil yang selalu ia bawa. Semua itu hanya bekerja sebentar, atau mungkin cuma membuatku merasa sedikit lebih aman. Karena begitu lewat tengah malam, semuanya mulai lagi. Pernah suatu malam aku sedang menyisir rambut di depan cermin kecil di meja. Saat itu lampu kamar terang, kipas menyala, dan aku berusaha santai. Lalu dari pantulan cermin aku melihat sosok perempuan berdiri di belakangku. Rambutnya panjang, wajahnya tertunduk. Jaraknya begitu dekat, sampai aku bisa melihat ujung rambutnya hampir menyentuh bahuku. Aku langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Saat kulihat lagi ke cermin, sosok itu sudah berdiri di sudut kamar menghadap ke arahku. Aku membanting cermin itu ke meja sampai retak. Puncaknya terjadi seminggu setelah aku tinggal di kos itu. Malam itu, aku pulang larut, hujan deras. Aku masuk kamar, menyalakan lampu, tapi lampu padam lagi. Aku menyalakan senter ponsel, dan bayangan hitam muncul di tengah kamar, lebih besar dan lebih jelas dari sebelumnya. Aku panik, mencoba menjerit, tapi suara tidak keluar. Aku menutup mata, berlari ke tempat tidur dan menutupi kepala dengan selimut. Namun,
Saat aku menatap dari sela selimut, aku melihat wajah itu muncul di depanku. Pucat, dengan mata gelap yang menembus, tersenyum mengejek. Aku berteriak, menjerit sekuat tenaga. Saat aku menoleh ke sekeliling, bayangan itu menghilang, tapi tatapannya tetap terasa menempel di pikiranku. Tapi malam itu belum selesai. Setelah aku berteriak, tiba-tiba terdengar suara langkah berlari di lantai atas. Cepat, banyak, bukan satu orang. Seperti beberapa orang berlari bolak-balik sambil menyeret sesuatu yang berat. Langit di luar masih bergemuruh. Lampu kamarku berkedip-kedip. Ponselku yang tadi ku genggam tiba-tiba mati meski baterainya masih setengah. Lalu terdengar suara dari balik pintu. Bukan Nadia. Suara itu seperti suara Busari. Aku hampir bangkit. Tapi aku teringat peringatannya. Jangan jawab kalau ada yang memanggil. Buka pintunya Nadia. Ibu bawa lilin. Aku menahan napas. Suara itu memang mirip Busari. Tapi ada yang salah. Nadanya terlalu datar. Terlalu kosong. Lalu suara kedua menyusul. Nat, ini aku Rina. Cepat buka. Aku memejamkan mata rapat-rapat. Air mataku keluar sendiri. Aku tahu itu bukan Rina. Kamar Rina ada dekat dapur. Tidak mungkin ia naik ke koridor segelap ini saat hujan deras tanpa suara sandal, tanpa bunyi pintu. Ketukan di pintu mulai terdengar. Tok, tok, tok. Lalu berubah menjadi gedoran. Brak, brak, brak. Seluruh tubuhku gemetar. Aku duduk di pojok kasur sambil memeluk lutut dan membaca apapun yang kuingat. Di sela suara hujan dan gedoran, aku dengar suara tawa kecil. Suara perempuan, tepat di bawah randaku. Aku hampir pingsan saat itu juga. Perlahan, dari celah kain sprei yang menjuntai, muncul tangan pucat kurus dengan kuku panjang kehitaman. Tangan itu merayap keluar, pelan, seperti laba-laba yang sengaja memperlihatkan diri. Aku berteriak dan melempar bantal ke bawah randa. Saat senter ponselku arahkan ke sana, tak ada apa-apa. Tapi tawa itu masih terdengar, dekat sekali, seolah berada tepat di sebelah telingaku. Entah bagaimana, malam itu akhirnya berlalu. Aku tidak ingat kapan listrik menyala lagi. Aku tidak ingat kapan suara-suara itu berhenti. Yang kuingat hanya cahaya pagi yang masuk dari sela tirai. Dan tubuhku yang kaku di sudut kamar masih memeluk tas berisi dokumen penting dan dompet, seolah aku siap kabur kapan saja. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk pindah. Aku mengemas semua barang dengan tangan gemetar, meninggalkan kos itu. Busari menatapku, dan kali ini aku menangkap kesedihan di matanya. Aku baru tahu, kos itu tidak bisa meninggalkan penghuninya begitu saja. Setiap orang yang tinggal di sana akan mengalami gangguan sampai mereka benar-benar pergi. Saat aku membawa koper ke teras, Busari memanggilku pelan. Nadia, aku menoleh. Maaf. Itu saja yang beliau sampaikan. Satu kata. Tapi cara beliau mengucapkannya terasa begitu berat sampai aku mendadak iba. Untuk sesaat aku ingin marah. Ingin bertanya, kenapa beliau tetap menyewakan tempat itu kalau tahu ada sesuatu di sana. Tapi melihat matanya, aku justru merasa beliau juga korban dari sesuatu yang tak bisa dia kendalikan. Apa yang sebenarnya meninggal di lantai atas, Bu? Beliau menatap tangga beberapa detik sebelum menjawab. Dulu anak saya, umurnya 22 tahun. Sama seperti kalian, sama-sama kuliah. Dia sakit lalu meninggal di kamar atas. Setelah itu rumah ini berubah. Napas Busari terasa berat. Awalnya cuma suara langkah. Lama-lama makin banyak yang lihat sosok perempuan. Aku sudah coba macam-macam. Pengajian, doa, orang pintar, semuanya. Beberapa bulan tenang, habis itu mulai lagi. Kenapa tetap dibuka buat kos? Matanya berkaca-kaca. Saya hidup dari sini. Aku tidak bisa berkata apa lagi. Aku pergi dari kos itu sore hari, sebelum matahari tenggelam. Taksi online yang kupesan sempat lama menemukan lokasi karena gangnya terlalu sempit. Selama menunggu, aku berdiri di luar pagar dan tak mau masuk lagi. Aku terus memandangi jendelaku di lantai bawah. Tirainya tertutup, tapi beberapa kali aku merasa ada yang berdiri di baliknya. Saat mobil akhirnya datang dan aku memasukkan koper ke bagasi, aku memberanikan diri menoleh sekali lagi ke bangunan itu. Di jendela lantai 2, ada seorang perempuan berdiri. Wajahnya pucat, rambutnya panjang, dan dari kejauhan pun, aku bisa melihat matanya gelap yang menatap lurus ke arahku. Aku langsung masuk mobil dan menunduk sepanjang jalan. Sekarang aku tinggal di apartemen baru, tapi kadang di malam hujan yang mendadak menghitam, aku masih mendengar suara langkah, bisikan lirih, dan tatapan menembus dari sudut kamar. Aku belajar satu hal, tidak semua tempat yang tampak biasa bisa memberi rasa aman,
dan kadang ketakutan nyata bisa mengikuti kita lebih lama daripada bayangan itu sendiri. Tapi ada beberapa hal yang belum selesai bahkan setelah aku pindah. Minggu pertama di apartemen baru aku merasa jauh lebih tenang. Tempatnya terang, bersih, dan ramai. Ada satpam, lift, kamera CCTV, dan suara kendaraan dari jalan besar. Tidak ada koridor gelap, tidak ada tangga kayu berderik. Aku berpikir semuanya sudah berakhir, sampai malam hujan pertama datang. Aku sedang mengerjakan tugas saat listrik tidak padam, tapi lampu kamarku mendadak redup beberapa detik, cukup untuk membuat dadaku sesak. Setelah lampu normal lagi, aku mendengar suara yang sangat kukenal. Tap, 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 suara langkah di atas plafon. Padahal aku tinggal di lantai paling atas. Aku membeku di kursi. Perlahan, suara itu berjalan dari satu ujung kamar ke ujung kamar lainnya. Sama seperti di kos lama. Pelan, tenang, seolah ia tahu aku sedang mendebarkan. Aku tidak berani melihat ke atas. Hari-hari berikutnya, kejadian kecil mulai bermunculan. Cermin kamar mandi berembun sendiri padahal air panas tidak dinyalakan. Tirai jendela bergerak padahal semua ventilasi tertutup. Pernah juga aku bangun pagi dan mendapati pintu lemari sedikit terbuka. Meski aku yakin semalam menutupnya rapat-rapat. Aku mulai takut bahwa aku tidak sekadar meninggalkan tempat angker. Aku mungkin membawa sesuatu bersamaku. Suatu malam sahabatku Nisa datang menginap karena besok kami ada kelas pagi bersama. Aku tidak menceritakan semuanya. Hanya bilang aku pernah punya pengalaman buruk di kos lama. Kami mengobrol sampai larut. Kehadirannya cukup menenangkan. Sekitar pukul 1 malam, Nisa yang sedang main ponsel tiba-tiba menatap sudut kamar. "Nat," aku yang sedang setengah ngantuk langsung duduk. "Kenapa?" "Itu tadi ada orang berdiri di sana." Tubuhku langsung dingin. "Enggak." Nisa menatapku beberapa detik. "Aku serius, kayak ada perempuan." Aku tidak bisa tidur sama sekali malam itu. Paginya, Nisa bertanya dengan wajah serius. "Nadia, kamu beneran gak cerita semuanya ke aku?" Akhirnya aku menceritakan semua. Dari kos, dari wajah di sela selimut, dari Bu Sari, dari sosok di jendela lantai 2. Nisa mendengarkan tanpa menyela. Setelah selesai, ia berkata satu hal yang sampai sekarang masih kuingat. "Mungkin dia gak suka ditinggal." Kalimat itu sangat sederhana, tapi entah kenapa membuatku jauh lebih takut daripada semua cerita orang-orang. Aku mencoba lebih religius, lebih banyak berdoa, lebih sering mengaji, lebih jarang sendirian saat malam. Pelan-pelan gangguan itu memang berkurang. Tidak hilang sepenuhnya, tapi tidak seintens dulu. Aku mulai bisa tidur normal lagi, meski lampu kamar harus tetap menyala redup. Aku mulai berani menatap cermin tanpa buru-buru memalingkan wajah. Sampai satu kejadian terakhir yang membuatku yakin, sebagian dari malam di kos itu memang akan selalu tinggal di dalam diriku. Sekitar 6 bulan setelah pindah, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. "Kamarnya kosong lagi." Aku menatap layar ponsel cukup lama, bingung sekaligus takut. Tidak ada nama, tidak ada foto. Aku membalas, "Siapa ini?" Tidak ada jawaban. Beberapa menit kemudian, masuk foto. Buram, gelap. Tapi aku langsung mengenali tempatnya. Koridor kos lama. Lampu kuning redup, dinding kusam. Dan di ujung koridor, tepat di depan kamarku yang dulu, ada sosok perempuan berdiri memunggungi kamera. Tanganku langsung dingin. Aku mencoba menelpon nomor itu. Tidak aktif. Beberapa hari setelahnya, Lala menghubungiku lewat media sosial. Ia bilang Bu Sari meninggal mendadak 2 malam sebelumnya. Serangan jantung katanya. Dan sejak itu, penghuni kos yang tersisa pindah satu persatu karena gangguan makin menjadi-jadi. Bangunan itu sekarang kosong. Kosong. Kata itu seharusnya membuatku lega, tapi tidak. Karena aku tahu tempat kosong tidak selalu benar-benar kosong. Kadang sampai sekarang, saat malam hujan turun dan kota mendadak sunyi, aku masih terbangun karena merasa ada seseorang berdiri di dekat pintu kamar. Aku tidak selalu melihatnya, tapi aku tahu ada tatapan di sana. Menunggu. Sabar. Tidak tergesa. Dan pada malam-malam tertentu, tepat sebelum aku tertidur lagi, aku bisa mendengar suara lirih perempuan memanggil namaku. "Nadia?" Aku tidak menjawab. Tidak pernah. Karena aku sudah belajar, di beberapa tempat,
Dan mungkin pada beberapa hal yang ikut terbawa dari tempat-tempat itu, jawaban sekecil apapun bisa menjadi undangan. Dan aku tidak ingin tahu apa yang akan terjadi kalau suatu malam rasa takutku kalah oleh rasa penasaran.